Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 4 Ilmu Lingkungan dengan materi kesehatan lingkungan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ilmu Lingkungan, kepada Ibu Rahmi Kurniati. Baik, adapun anggota dalam kelompok ini, yaitu saya sendiri, Arif Fikriansa, serta rekan-rekan saya, Hayatur Rahmi, Sri Amanda, dan Fadila Atika. Baik, adapun pokok pembahasan materi dalam eh, materi hari ini adalah yang pertama itu adalah pengertian kesehatan lingkungan, yang kedua adalah higien dan sanitasi lingkungan, kemudian kondisi kesehatan dan pola penyakit masyarakat, serta upaya hidup sehat. Baik, yang pertama adalah pengertian kesehatan lingkungan yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui teman-teman semuanya, lingkungan yang ada di bumi, di sekitar kehidupan kita itu seperti yang kita lihat, ada yang tercemar, ada yang sehat. Seperti yang kita ketahui, kesehatan lingkungan merupakan aspek kesehatan masyarakat yang berfokus pada hubungan antara lingkungan fisik dan kesehatan manusia. Hal ini mencakup semua faktor fisik, kimia, dan biologis di lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, baik secara positif maupun negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kesehatan lingkungan itu dapat berpengaruh secara positif maupun negatif terhadap kehidupan manusia. Baik, selanjutnya menurut WHO atau World Health Organization, yang dimana kesehatan lingkungan itu mencakup aspek kesehatan manusia yang dipengaruhi oleh faktor fisik, kimia, biologis, sosial, dan psikososial dari lingkungan tempat manusia tinggal dan bekerja. Fokus utamanya adalah menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman guna mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Baik, jika dikaitkan dengan faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan itu meliputi yang pertama itu adalah kualitas air, di mana air bersih untuk minum, memasak, kebersihan, dan kegiatan mandi cuci kakus sehari-hari. Kemudian ada kualitas udara, di mana polusi udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan mengurangi polusi udara. Kemudian ada pengelolaan limbah, di mana mengelola limbah sampah untuk mencegah pencemaran itu adalah faktor dari kesehatan lingkungan itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada kondisi perumahan, di mana tempat tinggal yang sehat dan bebas dari risiko kesehatan seperti kelembapan, jamur, dan infeksi hama. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian faktor penyakit, yaitu pencegahan penyakit yang disebabkan oleh serangga atau hewan, seperti demam berdarah atau malaria. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Fadila Atika untuk menjelaskan materi selanjutnya. Kepada Fadila Atika, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu hygiene dan sanitasi lingkungan. Next. Hygiene dan sanitasi lingkungan merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat, namun memiliki fokus yang sedikit berbeda dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat. Keduanya penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menciptakan lingkungan yang sehat. Next. Hygiene lingkungan berfokus pada praktik-praktik yang mencegah kontaminasi lingkungan dan melindungi kesehatan manusia dari bahaya yang berasal dari lingkungan tersebut. Ini mencakup tindakan pencegahan untuk meminimalkan risiko paparan terhadap agen penyebab penyakit. Contoh dari hygiene meliputi yang pertama ada kebersihan pribadi, yang kedua pengelolaan sampah, yang ketiga penggunaan air bersih, yang keempat penggunaan dan penyimpanan makanan yang aman, dan yang terakhir ada pengendalian hama. Selanjutnya, sanitasi lingkungan lebih berfokus pada infrastruktur dan sistem yang dibutuhkan untuk pengelolaan limbah dan penyediaan layanan dasar yang aman dan sehat. Hal ini mencakup aspek-aspek yang lebih struktural dan sistematis.
Contohnya meliputi sistem pembuangan limbah, sistem penyediaan air bersih, pengelolaan limbah padat, dan sanitasi publik. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila Atika. Selanjutnya materi kondisi kesehatan dan pola penyakit masyarakat yang akan disampaikan oleh Sri Amanda. Kepada Sri, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan yaitu bagian dari sub materi kondisi kesehatan dan pola penyakit masyarakat. Jadi, pengertian dari kondisi kesehatan ini adalah gambaran umum tentang status kesehatan mereka. Mereka maksudnya di sini ini adalah kita sebagai masyarakat. Next. Nah, dari kondisi tadi itu ada beberapa aspek yang dilihat. Yang pertama itu ada aspek fisik. Maksudnya di sini ini adalah tidak adanya penyakit kronis. Jadi tubuh itu memiliki kebugaran tubuh yang baik dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan optimal. Yang kedua itu ada aspek mental. Nah, di mana di sini kita memiliki keseimbangan emosi, kemampuan berpikir jernih, dan kemampuan untuk mengatasi rasa stres. Dan yang ketiga itu ada aspek sosial. Nah, di mana di sini aspek sosial ini adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, memiliki hubungan sosial yang positif dan berperan aktif dalam masyarakat. Berikutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan. Yang pertama itu ada faktor lingkungan. Nah, di mana di sini kualitas udara, air, dan tanah, serta pengelolaan sampah yang buruk dapat memicu berbagai penyakit. Berikutnya ada faktor sosial ekonomi, di mana di sini tingkat pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan sangat mempengaruhi akses terhadap layanan kesehatan. Dan yang ketiga itu ada faktor budaya. Di sini perilaku hidup sehat, pola makan, dan kebiasaan merokok juga turut mempengaruhi kondisi kesehatan. Berikutnya itu ada pola penyakit masyarakat. Nah, pola penyakit masyarakat ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada penyakit menular dan juga penyakit tidak menular. Yang penyakit menular ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau parasit. Contohnya itu ada tuberkulosis, malaria, diare, dan penyakit menular seksual. Nah, berikutnya itu ada penyakit tidak menular. Tidak menular ini maksudnya penyakit itu tidak menular dari satu orang ke orang lain dan biasanya terkait dengan gaya hidup dan faktor risiko lingkungan. Contohnya ada penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes, dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Amanda yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya adalah materi upaya hidup sehat yang akan disampaikan oleh Hayatur Rahmi. Kepada Rahmi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang upaya hidup sehat. Next. Nah, upaya hidup sehat atau pola hidup sehat merupakan sebuah cara yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, menjaga kesehatan mental, dan menjaga kesehatan fisik. Ada beberapa manfaat yang terjadi karena pola hidup sehat. Yang pertama yaitu membantu mencegah penyakit kronis seperti diabetes, jantung, stroke, dan beberapa jenis kanker. Yang kedua, memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik, meningkatkan energi, dan membuat kita merasa lebih bahagia. Yang ketiga, dengan tubuh yang fit dan pikiran yang jernih, kita dapat bekerja dan belajar secara lebih efektif. Yang keempat, pola hidup sehat dapat membantu kita hidup lebih lama dan hidup kita lebih berkualitas. Yang kelima, pola hidup sehat dapat membantu mengatur siklus tidur sehingga tidur kita bisa terasa lebih nyenyak. Yang keenam, olahraga dan nutrisi yang baik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood. Nah, ada beberapa tips dari pola hidup sehat. Yang pertama yaitu konsumsi makanan sehat bergizi seimbang, di mana kita harus memprioritaskan buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein tanpa lemak.
Dan juga kurangi makanan-makanan cepat saji, makanan tinggi gula, dan makanan dengan kandungan lemak jenuh yang tinggi. Dan kita harus juga mencukupi kebutuhan air untuk tubuh kita berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada yaitu rutin berolahraga, di mana pilih olahraga yang membuat kita merasa senang seperti berjalan, berlari, berenang, atau bahkan bersepeda. Dan juga tetapkan waktu khusus untuk berolahraga dan juga pastikan jadwal yang kita buat itu dipatuhi dengan baik. Jika memiliki kondisi kesehatan tertentu, kita harus mengkonsultasikan ke dokter sebelum memulai program olahraga. Tips yang ketiga yaitu beristirahat dengan cukup, di mana kita harus setidaknya tidur 7-9 jam setiap malamnya. Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Pastikan kamar tidur kita terasa nyaman dengan kondisi yang gelap, tenang, dan sejuk. Kemudian hindari pemakaian gadget pada saat sebelum tidur, karena Blu-ray dari gadget tersebut dapat mengganggu kualitas tidur. Tips yang keempat yaitu mengelola stres dengan baik, di mana kita bisa mencoba teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernafasan dalam. Kemudian lakukan aktivitas yang dinikmati seperti membaca, mendengarkan musik, atau menghabiskan waktu di alam. Bicarakan juga perasaan kita yang kita rasakan itu kepada orang lain, dan kita harus berbagi terhadap perasaan tersebut kepada orang lain. Kemudian tips yang kelima yaitu memeriksa kesehatan secara rutin. Kita harus memeriksakan kesehatan hidup kita secara rutin kepada dokter agar dapat terindikasi secara baik. Dan hindari juga kebiasaan buruk seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, dan narkoba. Ada beberapa tips tambahan, misalnya kita harus memulai dari hal yang kecil, karena kita tidak harus merubah pola hidup sehat secara langsung, secara besar. Mulailah dengan perubahan kecil, misalnya mengurangi konsumsi gula. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hayatur Rahmi dan terima kasih juga kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan terkait materi kesehatan lingkungan. Baik, Ibu dan teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi kritik saran, penambahan materi dan pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin memberikan kritik saran serta penambahan materi maupun pertanyaan terkait materi kami persilakan untuk menyampaikan di e-learning dan WA Group. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam presentasi. Kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.